Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kami dari proses produksi kelas C dengan dosen penampu yang terhormat Profesor Dr. Djokorda Gede Tirtanindya, ST.MT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metal forming proses. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yosi Riko Rifki Pradana dengan NIM 2105531071 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini adapun referensi yang saya gunakan yaitu yang utama dari Handbook of Manufacturing Process, How Product Component and Material are Made by James Gibrala. Selain referensi ini, saya juga memakai referensi dari internet, yaitu Google dan semacamnya. Baik, yang pertama adalah G1, yaitu wire forming. Nah, apa sih wire forming? Wire forming adalah metode untuk menerapkan gaya dan mengubah kontur kawat dengan menekuk atau swagging, piercing, chamfering, geser, atau teknik-teknik lainnya. Nah, untuk logam umum yang digunakan untuk pembentukan kawat ini termasuk baja, kuningan, baja tahan karat seperti stainless steel, tembaga, aluminium, dan paduan-paduan yang lainnya. Adapun diameter kawat yang diatur dalam wire forming ini bervariasi, antaranya 0,5 mm hingga 6,5 mm atau dalam satuan inci sekitar 1/64 dan dapat menghasilkan bentuk kawat sekitar 2 hingga 3 dimensi. Berikut adalah gambar dari wire forming machine. Ini adalah bentuk kawat yang bila digerakkan dia akan jadi seperti gulungan-gulungan yang melengkung. Baik, yang selanjutnya ada manual forming of wire pads. Nah, metode ini adalah salah satu metode tertua untuk pembentukan kawat, yaitu dengan mesin yang dioperasikan secara manual dan melibatkan tuas tangan dan spindle. Nah, mesin manual ini dapat ditarik atau dirotari dan memiliki roda gigi yang digunakan untuk meningkatkan gaya lentur yang diterapkan. Nah, berikut adalah gambar dari wire part atau spring coil winding. Nah, jadi ini alatnya, CNC-nya yang dibuat untuk seperti pel sepeda motor atau biasanya ring sepeda motor yang melengkung spiral hingga membentuk ring yang diinginkan. Baik, yang selanjutnya adalah G1B mengenai wire forming in power press and special machines. Semua operasi pembengkokan dilakukan dengan menekan rem, mesin 4 slide, dan peralatan lain dapat dilakukan dengan yang sesuai perkakas dan pada benda kerja kawat. Selain itu, kawat juga terbentuk menjadi pegas dan dengan berbagai bentuknya. Di tempat tinggi, situasi produksi kawat diumpankan dari kontinu gulungan dan dipotong secara otomatis. Baik, yang selanjutnya adalah G2 tentang forming in 4 slide machines. Nah, pembentukan atau stamping for slide menggunakan proses yang sama seperti press stamping horizontal dengan penambahan cams.
Seiring dengan CAMS, mesin memiliki poros, motor listrik, die, pers, dan alat geser. Proses ini juga memiliki 4 alat geser yang membentuk kawat dari 4 sisi. Nah, CAM mengatur pergerakan keempat alat yang memungkinkan proses memiliki gerakan vertikal seperti meninju dengan gerakan horizontal ke beberapa arah. Nah, proses force slide ini merupakan alternatif dari stamping konvensional karena dapat dengan cepat membuat bentuk-bentuk kecil yang sangat rumit. Nah, ini juga dapat membentuk strip logam dari 4 arah secara bersamaan dan efisien, tidak seperti stamping searah konvensional. Berikut adalah gambarnya. Nah, ini kan ada 4 penekan atau die. Yang di sini ada die block, ini adalah course-nya atau porosnya yang di tengah, dan ini slide-nya yang digunakan untuk menggeser kawatnya. Jadi kawatnya di sini akan didorong satu persatu secara bergantian sehingga membentuk seperti spiral. Baik, yang selanjutnya adalah tentang G3 atau spring forming. Nah, mesin membuat kawat CNC ini adalah suatu alat pembengkok kawat yang dikendalikan komputer yang mampu menghasilkan bentuk kawat 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, seperti halnya mesin CNC lainnya, desain 3D yang diubah menjadi serangkaian tindakan yang dilakukan mesin secara otomatis. Tapi tidak seperti mesin force slide, tidak perlu menyiapkan sistem CAM dan alatnya. Membuat mesin pembuat kawat CNC ini lebih murah atau lebih ekonomis saat membuat bentuk kawat yang khusus. Berikut adalah seperti macam CNC-nya, seperti mesin CNC-nya ini. Baik. Nah, berikut adapun video yang saya ambil dari YouTube mengenai spring. Kita lanjut aja ke videonya. Jadi dia dibentuk jadi spiral seperti pir. Dia akan seterusnya seperti ini hingga membentuk bentuk yang diinginkan. Jadi tiap mesin itu ada tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang membentuk lingkaran dan ada yang bagian pemotong dan juga ada yang bagian menekuk. Jadi semuanya bekerja. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada G4 tentang Turk's head rolling of wire. Nah, Turk's head rolling of wire ini digunakan untuk mengubah penampang kawat bundar dengan bentuk persegi panjang, persegi, dan khusus dapat diberikan pada kawat yang melewati roll berlawanan yang diatur sedemikian rupa sehingga bukaan di antara mereka adalah bentuk penampang yang diinginkan. Nah, jadi ini tuh bisa kawatnya bisa berbentuk seperti persegi seperti ini ataupun persegi panjang dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini adalah salah satu mesinnya, bisa dilihat. Ini bisa dilihat ini adalah bentuk seperti persegi atau persegi panjang. Berikut adalah video dari materi ini, kita simak bersama-sama.
Baik, ini bisa dilihat dari sini. Ini dikasih air supaya dia bisa tidak terlalu panas saat pemrosesan. Dan ini saat pemintalan yang akan masuk ke proses selanjutnya. Ini dikasih air supaya dia tidak terlalu suhunya terlalu tinggi karena bergesekan antara besi ketemu besi. Baik, berikut adalah gambarnya. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah masuk ke materi H1, yaitu tentang tube spinning. Tube spinning ini adalah proses pembentukan logam panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai kebutuhan dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan pada sisi benda kerja. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar. Jadi ini benda kerjanya tetap memutar, tapi di sini selalu ada pembakaran agar benda kerjanya selalu dalam suhu yang tinggi dan mudah dibentuk. Lalu di atas ini ada yang seperti penekan atau die yang tugasnya untuk membentuk benda kerjanya seperti lingkaran. Oke, berikut adalah suatu video yang menjelaskan tentang tube spinning. Mari kita simak videonya. Jadi dia dibakar bagian tengahnya sambil dibentuk seperti membuat tanah liat gitu. Dia akan sesekali dibakar dan dipanaskan di bagian yang akan dibentuk, sehingga memudahkan die penekan untuk membengkokkan logamnya. Jadi dia kerjanya seperti digerus dan dilengkungkan kembali. Baik, langsung ke materi berikutnya. Yaitu H1A mengenai forward tube spinning. Nah, forward tube spinning ini adalah sarana untuk meningkatkan kedalaman tabung atau panjang bagian silinder, tetapi diameternya selalu tetap. Nah, metode forward tube spinning ini setara dengan shear spinning dan menekan logam mengalir secara aksial di sepanjang mandel, meningkatkan panjang benda kerja sambil mengurangi ketebalan dinding sampingnya. Nah, alat pembentuk ini bergerak ke arah yang sama dengan memanjangkan benda kerja menjauhi headstock dari mesin bubut yang berputar.
Nah, putaran ini akan menuju ke depan. Ilustrasi ini ditunjukkan di gambar lintasan kedua dan ketiga dari beberapa yang diperlukan. Jumlahnya juga tergantung pada logam yang digunakan dan panjangnya, serta ketebalan dinding yang diinginkan. Roll berlawanan yang digunakan untuk menyeimbangkan gaya tidak diperlihatkan dalam ilustrasinya, atau tidak diperlihatkan dalam gambar ini. Yang selanjutnya ada H1B mengenai backward tube spinning. Yang tadi adalah forward tube spinning, yang sekarang kita bahas adalah backward tube spinning. Nah, backward tube spinning ini sama dengan forward tube spinning, tetapi alat pahat pembentuk bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah pembuayannya benda kerja. Nah, dalam backward tube spinning ini yang bergerak menuju headstock dari mesin bubut berputar dan benda kerja logam mengalir menjauh dari headstock. Susunan benda kerja ini memungkinkan jarak pahat jadi kurang dari panjang. Akhirnya benda kerja, karena material benda kerja mengalir di sepanjang mandrel di luar roller pembentuk. Namun distorsi yang ada dapat menjadikan di benda kerja. Berikut adalah gambar di mana pemintalan tabung ini secara mundur. Bahannya mengalir dari arah yang berlawanan dari roller tekanan. Nah, gambar ini menunjukkan lintasan kedua roll. Roll berlawanan yang digunakan untuk menyeimbangkan gaya tidak diperlihatkan dalam ilustrasi ini. Baik, yang selanjutnya adalah H2A mengenai draw bending. Nah, draw bending adalah proses untuk di mana benda kerja ditahan terhadap bentuk yang lentur dengan penjepit cetakan. Sebagai bentuk yang lentur dan penjepit berputar bersama-sama, lalu benda kerja ditarik di sekitar cetakan dan melawan cetakan yang pasti bentuknya juga sesuai dengan penampang benda kerja atau cetakannya. Nah, tekanan ini juga bisa disebut dengan tekanan mati. Nah, tekanan mati ini dapat berupa stasioner atau bergerak sepanjang sumbu longitudinalnya. Sebuah lengkungan sempurna dihasilkan dengan metode ini. Mandrel internal dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalkan perataan. Operasi ini juga sering digerakkan oleh daya dan ultrasonik. Nah, berikut adalah gambaran dari pembengkokan pipa. Blok bentuk berputar dengan pipa dijepit di dekatnya. Buah mandrel sering digunakan untuk mencegah runtuhnya tabung. Yang selanjutnya adalah H2B mengenai compression bending. Hampir sama dengan draw bending, tetapi blok pembentuk dan klem tidak berputar sebagai gantinya. Daya tekanan digantikan oleh suatu penghapus atau roller yang dipasang dan bergerak di sepanjang pinggiran bentuk pembengkokan stasioner. Nah, pembengkokan stasioner ini menyebabkan pembengkokan benda kerja secara progresif. Tidak ada mandrel internal yang digunakan, kecuali untuk permukaan yang luar. Pipa di dalamnya mengalami beberapa tegangan tekan. Operasi ini juga biasanya didukung secara manual. Metode ini kurang dapat diterapkan pada pipa berdinding tipis dibandingkan dengan draw bending. Nah, untuk jari-jari lengkungannya, garis tengah sekecil sekitar 2,5 kali diameter tabung dimungkinkan, tetapi 4 kali adalah minimum yang lebih umum. Lengkungan dalam tabung juga dibatasi hingga 170 derajat. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Di sini ada H2C mengenai ram and press bending. Ram and press bending ini adalah suatu metode yang berlaku untuk tapping, bar, dan bagian-bagian lainnya. Sebuah blok pembentukan yang melekat pada ram dari mesin press hidrolik. Sayap mati di bawah ram, pegang tabung dan putar untuk membungkusnya di sekitar blok pembentuk saat ram tekan turun. Tindakannya menekan sayap mati, mengontrol aliran logam, dan memberikan tikungan atau lengkungan kompresi. Panjang strok tekan menentukan sudut lengkungannya. Biasanya, tekanan hidrolik ini melakukan langkah tekan dapat dihentikan pada titik manapun yang digunakan. Tidak ada mandrel yang digunakan. Ada kontrol yang lebih kecil atas benda kerja daripada yang disediakan oleh tarik atau tekuk kompresi. Tetapi operasinya relatif cepat. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk membuat lengkungan berturut-turut jika tabung diposisikan ulang di antara daya tekan. Tekuk atau lengkungan ini berkisar antara 165 derajat. Nah, proses ram and press bending ini juga biasa digunakan untuk pembuatan pipa knalpot mobil dan komponen tubing lainnya. Yang selanjutnya adalah H2D mengenai stretch bending. Metode ini adalah salah satu metode pembentukan regangan untuk lembaran logam. Benda kerja diregangkan secara longitudinal ke titik luluh dan kemudian dililitkan di sekitar cetakan atau cetakan lentur. Nah, sebuah mendel tidak diperlukan, tetapi metodenya tidak cepat. Ini berlaku untuk lengkungan dengan radius tidak seragam. Lebih dari satu lengkungan sudut rendah dapat dibuat dalam satu operasi. Ujung-ujung benda kerja mungkin harus dipotong setelah operasi pembengkokan karena terjadi suatu distorsi dari rahang pencekram yang memberikan tegangan regangan. Salah satu aplikasi umum dari proses ini adalah pembengkokan komponen struktur yang dibuat dari penampang sudut atau saluran ketika komponen struktur tersebut memerlukan bentuk yang melengkung. Baik, berikut adalah video mengenai stretch bending. Baik, kita langsung simak bersama-sama. Jadi air aluminiumnya bisa mencapai 500 mm. Dan dia akan diregangkan, ditarik secara bersama-sama dari sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu masing-masing mesin bagian kanan dan kiri akan menarik regamnya sehingga membentuk seperti ini. Juga kasih lapisan sebagai seninya atau sebagai bisa berganti warna. Ini bila diterapkan di konstruksi. Baik. Yang selanjutnya adalah H2E mengenai wrinkle bending. Wrinkle bending adalah metode untuk pembengkokan suatu pipa atau pipa besar dan dindingnya yang terbilang tebal dan kuat. Hal ini dapat diterapkan pada kondisi lapangan karena dapat dilakukan dengan tangan tanpa perkakas khusus. Satu sisi tabung dipanaskan secara lokal dengan gas ke titik di mana dinding tabung melunak. Gaya tekan diterapkan pada pipa yang menyebabkan areanya lunak, berkerut, dan pipa memendek di sisi tekanan dan juga menghasilkan lengkungan yang dangkal.
Operasi ini diulang pada titik lain jarak pendek dari kerutan pertama dan kemudian berturut-turut sampai tingkat lengkungan yang diinginkan telah tercapai. Berikut adalah gambar dari wrinkle bending, di mana pipa yang masuk akan bergerak menuju roll dan dilengkungkan 90 derajat ke arah sebaliknya, dan ini juga diatur lengkungannya sebesar biasanya sekitar beberapa lengkungan. Berikut saya ada semacam video YouTube untuk memperjelas materi tentang wrinkle bending. Mari kita sama-sama menyimak videonya. Ini adalah di mana roll atau penekannya didorong hingga melengkung sebesar 180 derajat di sini. Ini ada sebuah bentuk-bentukan atau cetakan di sini yang disebabkan oleh bendanya. Baik. Nah, ini akan dibentuk lagi. Semacam juga lingkaran. Dan akan terus diperputar sehingga membentuk pola yang diinginkan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah H2F mengenai roll bending. Roll bending ini adalah suatu metode di mana untuk menempatkan lengkungan lembut pada pipa. Adapun pipa batangan, pipa plat, dan pipa lembaran yang digulung atau diekstruksi. Nah, biasanya juga di sini metode yang digunakan adalah 3 roll paralel dalam susunan segitiga dengan 2 atau yang lebih digerakkan secara mekanis. Yang ketiga ditempatkan di atas atau di antara mereka yang pada ketinggian yang dapat divariasi atau diatur, tergantung pada diameter atau ketebalan benda kerja dan tingkat kelengkungan yang diinginkan. Di sini bisa kita lihat di gambar, di sini ada terdapat semacam 3 roll, di mana roll yang ini, yang bawah ini ada 1, 2, 1, 2. Di sini bergerak secara searah karena dia akan mengarahkan
bendanya keluar. Dan ini adalah roll penekan, di mana dia akan bagian menekan di sini agar dapat membentuk seperti lengkungan dalam pipanya. Baik, berikut adalah video mengenai roll bending. Kita bisa simak bersama-sama mengenai videonya. Jadi yang pertama di sini masuk di bagian sisi kiri, lalu dia akan dibengkokkan oleh roll bagian bawah sendiri. Dia akan menekan dan didorong seperti ini. Dia akan dilengkung bagian ujung-ujungnya. Jadi di sini cuman bagian penahan, dan roll bagian bawahnya dia digunakan untuk sebagai pembentuk. Mungkin segitu videonya, dan dia akan dilakukan secara berulang-ulang. Akhirnya dia akan di-roll semuanya, sehingga membentuk seperti tabung atau lingkaran yang diinginkan. Oke. Yang selanjutnya adalah H2G mengenai roll extrusion bending. Nah, roll extrusion bending ini adalah suatu metode yang digunakan untuk pipa besar berdinding tebal atau kuat. Salah satu dinding pipa digoyang dari dalam, menyebabkannya memanjang dan pipa menekuk. Pipa yang digunakan juga berukuran sekitar 5 hingga 12 in atau dalam ukuran milimeter sebesar 125 hingga 300 mm, dan juga dapat ditekuk dengan metode ini hingga radius lengkungan minimal 3 kali diameternya. Tekukan yang terjadi berturut-turut pada bidang yang berbeda dapat dibuat dengan metode ini, tetapi bagian lurus harus diperbolehkan di antara lingkungan. Nah, berikut ada semacam video mengenai materinya. Nah, di sini memperlihatkan dua orang yang melakukan roll bending. Di sini terdapat 3 roll tadi yang bekerja. Ini bergerak searah dan ini berlawanan arah. Baik, mungkin kita bisa langsung next ke video selanjutnya atau ke materi yang selanjutnya.
Selanjutnya adalah H2H mengenai bulging mechanical. Adalah operasi yang digunakan untuk memperluas sebagian dari bagian tabung atau silinder ketika dilakukan secara mekanis. Nah, die tersegmentasi dan dengan segmen yang disatukan oleh pegas dan dimasukkan ke dalam bagian tubular selama pukulan tekan, pukulan meruncing mendorong segmen terpisah dan mereka pada gilirannya mendorong keluar pada dinding benda kerja. Proses ini juga menghasilkan suatu pemuaian yang berpola. Pola ini seperti bintik-bintik datar di sekitar pipa. Karena adanya ruang terbuka di antara segmen-segmen die, ketika diekspansi, bintik-bintik datar ini dapat diminimalkan dengan memutar atau membalik segmen mati dan mengulangi operasinya. Berikut ada sebuah gambar mengenai bulging and mechanical. Baik, yang selanjutnya adalah bulging hidraulik. Adalah memperluas tabung, pipa, atau bagian silinder dengan menerapkan kekuatan internal dengan cairan bertekanan atau pukulan elastomer, atau juga disebut dengan karet, durometer rendah, atau poliuretan. Saat ram tekan menahannya, elastomer berubah bentuk tetapi tidak menekan secara signifikan. Daya tekan pers ditransferkan keluar bangsal membentuk benda kerja. Saat ram tekan ditarik, material akan kembali ke bentuk aslinya dan dapat dilepas dari benda kerja. Berikut adalah gambarnya, di mana ini sebelum dilakukan metodenya dan ini sudah prosesnya. Ini bisa dilihat di sini sebelum melakukan prosesnya masih seperti datar, dan setelah sudah melalui proses dia akan menggelembung seperti tabung. Oke, yang selanjutnya adalah I1 sharing of bars and other not flat shapes, atau biasa disebut dengan gunting buaya atau alligator shears. Nah, biasanya digunakan untuk batang geser dan bagian lain yang memanjang. Gunting guillotine pengepres vertikal dipasang permanen dengan bilah geser pendek adalah alternatif lain di toko-toko di mana ada banyak bar geser. Bilah gunting guillotine dapat dibentuk berlekuk atau beralur untuk membantu menjaga lokasi benda kerja selama pemotongan. Jadi berikut adalah ilustrasi gambarnya. Yang selanjutnya adalah I2 mengenai cold heading. Cold heading ini merupakan proses pembuatan kepala baut, paku atau mur dengan cara memukul salah satu bagian batang kawat dan bagian yang lain dipegang diam. Tahapan cold heading ini dalam pembuatan kepala baut dapat dilihat dalam animasi di bawah. Secara keseluruhan, proses pembuatan baut dimulai dengan membersihkan permukaan wire rod coil dari lapisan scale atau besi oksida. Proses ini umumnya menggunakan larutan asam yang bertemperatur sekitar 70-80 derajat Celcius. Wire rod yang sudah bersih dari scale kemudian dicelupkan dalam larutan penetral agar permukaannya tidak mengandung sisa larutan asam. Proses yang selanjutnya adalah penarikan atau wire drawing yang bertujuan untuk mengecilkan dan meratakan ukuran diameter kawat dan memberikan sifat mekanik yang sesuai dengan persyaratan kekuatan baut. Berikut adalah gambar dari cold heading. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai I3, yaitu thread rolling.
Dalam operasinya, material kerja yang berbentuk silindris pejal dicepit di antara 2 atau 3 disk yang berbentuk silindris atau plat tergantung dari jenis thread rolling yang digunakan, dan ini memiliki ulir yang selanjutnya material kerja ditekan di sisi-sisi yang kontak dengan disk, kemudian diputar. Akibat putaran disk yang berputar atau bergerak secara aksial untuk jenis disk plat. Setelah selesai di roll, terbentuk ulir di sekeliling material kerja. Baik, berikut adalah video mengenai melakukan sebuah ulir yang menggunakan rolling tujuannya. Ini dikasih oli supaya dia memperkecil adanya gesekan dalam besi atau logamnya. Seperti ini untuk yang sudah melalui proses thread rollingnya. Nah, ini akan digerakkan semacam 2 gardan mesin. Nah, begini. Ya, akan diputar terus menerus. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah I4 atau Impact Cold Extrusion. Sebelum masuk ke materinya, kita jelaskan dulu mengenai proses ekstruksi. Apa sih itu proses ekstruksi? Proses ekstruksi ini merupakan proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Pembentukan logam, metode ini menggunakan gaya tekan yang relatif cukup besar. Nah, impact extrusion ini merupakan jenis ekstruksi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ekstruksi biasa. Dorongan pada impact extrusion juga lebih pendek, oleh karena itu produk hasil impact extrusion juga pendek. Impact extrusion ini menggunakan punch untuk menekan benda kerja secara kejut. Penekanan secara kejut terhadap benda kerja dapat diaplikasikan pada forward extrusion, backward extrusion, atau kombinasi antara keduanya, yaitu antara forward extrusion ditambah dengan backward extrusion, yang akan kita jelaskan pada materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya adalah backward extrusion. Nah, pada ekstruksi ini, cetakan terdapat pada penekan berongga sehingga pada ujung wadah yang lain ditutup dengan plat. Umumnya, ekstruksi tak langsung penekan dengan cetakan diam, dan yang bergerak adalah wadah dan biletnya. Produk yang dihasilkan pun dari proses ekstruksi tak langsung keluar.
dengan arah berlawanan dengan arah gerakan dari penekan atau gaya tekan yang digunakan. Pada ekstruksi tak langsung, tidak terjadi gerakan relatif antara dinding wadah dengan permukaan bilet, sehingga secara keseluruhan gaya gesek menjadi rendah dan daya yang dibutuhkan untuk operasi menjadi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan ekstruksi langsung. Berikut adalah gambar dari backward extrusion, di mana dia akan ditekan melalui dari atas sini, dan ini berawalnya seperti kotak lalu ditekan sehingga dia akan lewat di sisi samping-sampingnya, dan dia akan seperti membentuk tabung yang melengkung seperti huruf U. Yang selanjutnya adalah forward extrusion. Pada forward extrusion, bilet atau benda kerja diletakkan dalam wadah yang ditekan oleh daya penekan atau punch ke arah cetakan, dan terjadi gerakan relatif antara wadah dan bilet. Bilet ini bergerak dan dinding wadah diam. Gerakan relatif ini menimbulkan gaya gesek yang dapat meningkatkan kebutuhan daya operasi secara keseluruhan. Produk yang dihasilkan dari proses ekstruksi langsung keluar bergerak searah dengan gerakan penekan atau searah dengan gaya tekan yang digunakan. Berikut adalah gambar dari forward extrusion, di mana dia akan ditekan melalui atas, lalu dia akan diteruskan melakukan tekanan 2 kali. Jadi dia akan menekan dua-duanya dan akan menekan sekali lagi di yang bagian kecil sini. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah I4C, yaitu combined extrusion. Nah, combined extrusion ini yang sudah dijelaskan seperti tadi adalah jenis ekstruksi dengan tumbukan depan atau belakang secara bersamaan pada satu bagiannya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, combined extrusion ini adalah gabungan antara extrusion secara forward dan backward extrusion. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah bagian combined extrusionnya. Nah, ini gabungannya. Di atas ini adalah backward extrusion dan ini forward extrusionnya. Baik, sekian presentasi saya dari metal forming process dari materi H sampai I. Mungkin jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.